Allah mengubah orang. Jadi roh Allah bekerja mengubah orang. Biarpun bagaimana khotbah yang menarik, bagaimana kesaksian yang menarik, bagaimana film yang menarik, kalau roh Allah tidak bekerja, nonsen. Saya sering berkata, biarpun bertonton khotbah saudara, tapi kalau roh Allah tidak bekerja, itu sia-sia. Walaupun hanya sederhana, mungkin ucapan kata-kata yang sederhana, atau nyanyian sederhana, tapi kalau roh Allah bekerja, roh Allah membuat orang itu sadar akan dirinya, sadar akan dosanya, sadar akan keperluan bahwa dia memerlukan juru selamat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, roh Allah mengubah orang. Mereka mengambil keputusan menjual harta miliknya. Artinya, dia akan menanggalkan dosa dan kejahatan. Dia meninggalkan kesenangan duniawi. Dia meninggalkan agamanya, meninggalkan kebenaran dirinya sendiri. Dia merobohkan tembok dosa supaya dia bisa bebas. Kali ini setelah dia bebas, dia memakai kebenaran. Kebenaran Kristus, keselamatan Kristus. Ia menyerahkan hidupnya, dirinya, hartanya, keluarganya, dan tidak mundur atau pantang mundur mengikut Yesus. Kisah klasik ketika Sadhu Sundarsik. Dia dari kasta yang cukup tinggi, punya harta, dan dihormati oleh kasta di bawahnya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tinggalkan kasta itu. Dia dibuang ke kasta yang paling rendah. Dia dianiaya, dicela, dan mengalami siksaan. Tetapi dia mengarang sebuah lagu fenomenal yang terkenal dari sejak dia ciptakan sampai sekarang. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tidak undur, tidak undur. Ku tak akan menyangkal Yesus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Injil, tetap Injil. Jangan mau berubah. Ya, bagi saudara yang mungkin sudah akhirnya dari Kristen lalu berpindah ke agama lain, itu hak saudara. Tetapi tidak ada keselamatan di dalam agama, termasuk di dalam agama Kristen. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai ke surga, sampai ke rumah Bapa, kalau tidak melalui aku." Nah loh, jadi bukan agama Kristennya, bukan agama-agama tertentunya, tetapi keyakinan, kepercayaan kepada Yesus. Karena Yesus itu jalan ke surga. Memang ada banyak jalan ke surga, tetapi tidak sampai. Dan hanya Yesus adalah jalan ke surga yang benar. Yesus jalan ke surga yang hidup. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada kita untuk keselamatan. Dialah nama Yesus Kristus. Dua ayat itu, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, setelah kita diselamatkan, jangan berhenti di situ. Ikut Yesus dengan setia, ikut Yesus dengan ketaatan, ikut Yesus dengan memberi diri, ikut Yesus dengan memberi waktu, ikut Yesus dengan memberi harta, dan menggunakan karunia-karunia kita untuk melayani Tuhan, melayani sesama, supaya kita berguna. Saudaraku, mari kita taat. 3 ketaatan di dalam mengikut Yesus. Pertama, taat karena takut hukuman. Kedua, taat karena ingin mendapat upah. Ketiga, taat karena mengasihi Tuhan. Manakah yang benar? Tiga-tiganya benar, tetapi kelasnya beda. Ya. Taat karena mengasihi Tuhan itu adalah kelas yang paling tinggi. Saudaraku, di panti saya mengajarkan bahwa relakan diri untuk dipaksa dan paksakan diri untuk rela. Nanti lama-lama terbiasa dan akan rela. Dan memang untuk taat kadang-kadang perlu dipaksa. Ya, Kang Deddy Mulyadi, KDM, Gubernur Jawa Barat, suruh tangkap anak-anak yang malas belajar, anak-anak yang nakal. Ditangkap, dimasukkan ke dalam barak militer. Nah, itu bagus. Itu ketaatan yang dipaksakan. Lama-lama dia akan menjadi taat. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu harus dikejar lalu ditangkap dulu. Saudara, jangan sampai Tuhan menegur, menangkap saudara dengan kecelakaan, dengan sakit penyakit, baru saudara sadar. Tidak usah. Mari kita taat, belajar taat itu dengan kesetiaan. Karena Yesus berharga, keselamatan itu berharga, kerajaan surga itu berharga, hal-hal rohani itu sangat berharga. Maka mari kita mengasihi Tuhan dengan kesetiaan, mengasihi Tuhan dengan ketaatan. Saudaraku, pekerjaan Allah mengubah orang. Orang itu akhirnya mengambil keputusan setelah dia menilainya bahwa inilah yang sangat berharga. Ambil keputusan untuk memilikinya. Bukan untuk 1-2 hari, tetapi memiliki Yesus selama-lamanya. Memiliki keselamatan selama-lamanya. Memiliki Yesus sampai dia panggil kita ke surga. Kata yang dipakai, orang yang menemukan harta itu tadi menjual segala miliknya. Dan dia membeli tanah dan harta karun itu. Menjual segala harta miliknya dan dia membeli mutiara. Hal ini tidak berarti bahwa keselamatan itu dibeli. Bahwa Injil itu dibeli, bukan. Hal ini tidak berarti bahwa Yesus itu dibeli, dibayar. Tetapi membayar harga itu penting. Artinya apa? Siap menanggung segala resiko di dalam mengikut Yesus. Kalau mengikut Yesus harus rela untuk berkorban. Berkorban waktu, berkorban harta, berkorban bahkan mungkin keluarga, bahkan berkorban nyawa. Yesus berkata, jika kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku tiap-tiap hari. Itulah harga mengikut Yesus. Jangan hanya mau berkatnya. Jangan terprovokasi, terpesona dengan teologi berkat. Tapi teologi Injili, yaitu kita siap menerima berkat dan siap menderita bagi Kristus. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus ada masa depan cemerlang. Pasti
pasti. Sekali selamat, tetap selamat. Haleluya.